Jadi ada waktu 30 menit saya mau ajak ngobrol-ngobrol yang lebih enak nih. Ya, kemudian Ibu Neneng nih, alhamdulillah hadir juga nih. Bu Neneng kita baru 2 bulan nih. Bonus pertama beliau kemarin itu 1,6 ya, 1,6 sekian. Nah, bonus bulan kedua kemarin nih belum masuk ke rekening sih, tapi besok tanggal 15 hari Selasa ya, Bu ya. Bonus yang kedua beliau 2,7. 2,7 kan. Ibu Neneng naik di agensi, gitu ya. Harusnya saya tampilkan, cuma kan orang nggak banyak, nggak usah deh. Buat minggu depan aja stok, gitu ya. Dan ibu ini juga tim agensi mau ke leader agensi gitu. Nah ini kemudian Bu Sasi juga udah mulai kelihatan auranya juga ya. Sudah kembali lagi ya Bu ya. Sudah naik posisi lagi ke TNA lagi. Aslinya Bu Sasi itu sudah LA Bu. Nah cuma waktu itu karena beliau ada panggilan di sebelah sana gitu ya. Agak sini gitu kan. Nah dia anggap lagi itu menjadi agensi, turun lagi deh. Nah begitu 2 bulan dikerjakannya, 2 bulan ya Bu Sasi ya. Malam juga saya sharing di motor sama beliau ya. Sudah TA lagi tuh, dan harapan saya bulan ini juga naik LA lagi di pusat itu. Kembali lagi ke LA lagi. Nah ini kelihatan ini ya. Nah kemudian kalau Pak Supri udah oke lah, bronze sudah ya. Bu Yuni sudah bronze. Kopral nih, Pak Wanto nih. Pak Wanto juga saya melihat ada bibit bagus nih. Sekarang tadi dia bilang, Pak Injal, saya mau sebadar Gebang itu katanya lurahnya masih closing semua. Sumur Batu sudah, Ciketing Unik sudah, Cikiwul mau oke ya, sudah hampir oke juga ya, oke kan? Artinya tadi sudah mau merambah ke kecamatan ya, kecamatan Gebangnya itu. Nah kelihatan bibit barunya lagi nih. Nah ini Bu Jana nih, Bu Jana ini sebenarnya keren. Kemarin saya sama Bu Yuni ngomong gitu ya, ini Bu Jana ya, berani prospek sendiri. Padahal kayaknya belum tahu banget gitu kan, tapi udah berani gitu. Nah terus kayaknya soulmate nih sama Putri nih. Ini sebenarnya ini luar biasa, sudah 2 tahun susah banget closinginnya. Tapi entah kenapa gitu, kayak memang ya Allah itu mungkin sudah atur ya Bu ya. Iya, ada aja wasilahnya gitu loh. Ada aja wasilahnya. Saya sebenarnya udah 7 kali gitu masuk gitu kan. Saya bilang iya kalau Mama Putri. Tapi ya kan selalu akhirnya dia kangen sama dia gitu kan. Dan alhamdulillah langsung nabung gitu. Nah ini kita partnerkan hari ini Mama Putri sama Bu Jana ya. Dan kabarnya kemarin masih luas lagi Bu. Masih tenang ngomong itu tenang banget gitu ya. Saya optimis nih kalau Mama Putri Bu Jana serius aja, jangan lama-lama deh. Artinya 3-4 bulan aja, kayaknya sih nggak jauh-jauh beda sama Bu Neneng sama Ibu Uwai juga. Optimis aja, Mama Putri Bu Jana bakal sama dengan Ibu Uwai dengan Bu Neneng juga gitu. Makanya saya bilang ini keren ini, walaupun orangnya nggak banyak gitu ya, tapi bibit unggul semua ini. Nah ini, saya mau bilang gini sebenarnya, kita nggak usah kasih modal, ada paham, ada kenal. Saya kadang suka selalu bingung, gitu ya. Ada sebuah konsep bisnis yang tadi diterangkan oleh Bu Yuli, gitu ya, resmi. Benar ya? Artinya hati kita tuh udah nggak ragu lagi dengan perusahaan ini. Artinya nggak bakal ada yang munggah, gitu. Karena kita kendaraannya itu tepat. Betul ya? Kita bicara logika, kita pakai sekarang ini akal sehat kita ini. Memang sebenarnya kita mau nyari bisnis kayak mana sih? Coba, kalau kita boleh memilih dalam ini Bu, emang kita mau nyari bisnisnya apa? Yang pertama tentunya kita berbisnis, pengennya itu yang aman dong Bu. Betul apa ya? Carilah bisnis itu yang aman gitu. Bukan, jangan ngomongin masalah cuan dulu jangan, walaupun nanti ujung-ujungnya adalah cuan. Benar, gak mungkin kalau nggak cuan ngapain berbisnis gitu ya. Tapi kan yang paling pertama dulu ini aman dulu nih bisnis. Dapat cuan tapi nggak aman, kan resiko juga. Betul Bu aja? Kan begitu. Nah, itu yang poin 1. Jadi carilah bisnis itu yang aman, yang insya Allah kita nggak bakal ada masalah gitu loh. Terlepas suksesnya cepat atau lambat, tapi itu aman. Nah ini poin 1 nih. Saya bicara secara umum ya Bu ya, jangan ngomongin CR nih. Yang kedua, ngomongin bisnis itu, karena saya juga kan
pernah sekolah di ekonomi gitu Bu ya. Apalagi memulai sebuah bisnis, carilah bisnis itu yang resikonya kecil. Tuh, kadang-kadang orang belajar sebuah bisnis awal, dia belum pengalaman di sebuah bisnis, tapi cari resiko. Makanya kenapa orang mau ngajar, banyak orang yang, apalagi orang-orang yang kalau habis di PHK atau dari perusahaan dapat pesangon, bingung mau usaha apa, buka warung gitu ya. Padahal sebenarnya pengalamannya nggak ada, betul ya? Akhirnya masuklah itu modal, namanya 10, 20, 30 juta, 40, 50 juta. Berjalannya waktu kadang-kadang kayak perasaan laku, tapi modal kita lama-lama habis ya. Benar kan Bu? Ada yang begitu gitu. Jadi kelihatannya sih kayaknya ada juga, tapi kenapa modalnya tambah lama, isinya tambah lama tambah habis? Dan ini bukan rahasia umum lagi loh ini. Saya ngalaminnya Pak. Nah ini malam ya, mulai tangkap tuh ya Bu. Memang iya. Tuh. Dan kadang-kadang kita kejebak nih Bu. Kadang-kadang kejebak, pengennya usaha kita tuh maju nih Bu. Tambah lagi ngutang utang. Nah, ini problem lagi. Kayaknya kalau saya komplain di barang ini cakep deh, bakal rame nih. Ada pinjaman Bu, ambil itu pinjaman itu. Dia nggak ngitung berapa bunga yang dia harus keluarkan, berapa hasil yang didapatkan oleh uang yang pinjamankan itu Bu. Dia nggak sampai hitung ke sana. Tambah ya? Kan itu kan berbunga. Kita harus bayar. Sementara selisih keuntungan dari kita itu aja belum tentu bisa buat nutupin bunga tadi. Maka lama-lama kadang-kadang barang itu kalau kok makin dikit. Maka saya bilang, carilah kalau apalagi pemula, carilah sebuah bisnis itu yang resikonya itu kecil banget. Agar gini loh Pak, kalaupun kita nggak berhasil, kenapa ya? Kalaupun kita gagal, nggak berhasil di situ, kita tuh nggak stres Bu. Karena nggak sedikit orang hari ini berbisnis, endingnya itu stres. Tuh modal habis apa? Habis bingung itu Pak. Utang masih ada tuh. Udah modal habis kan masih ada tuh. Tuh. Jadi yang pertama kita bicara sebuah keamanan dulu. Yang kedua, carilah yang resikonya itu kecil, supaya kita nggak kapok tuh Pak. Tuh. Nah selanjutnya, bagaimana kita cari juga? Itu modalnya juga yang kecil. Paham Bu ya? Karena kalau modal besar ini kan juga bahaya juga nih. Jangan sampai satu ngutang, yang kedua jangan sampai jual bandang gitu ya. Khawatirnya bandanya habis, usahanya nggak berhasil, ini juga bisa buat stres lagi juga nih. Tuh. Tapi apapun itu ujung-ujungnya tetap kita bicara cuan dong. Pengennya kan hasil kita yang besar. Nah sesungguhnya orang itu menginginkan seperti itu. Bisnisnya yang aman, resikonya yang kecil, modalnya yang kecil, tapi cuannya hasilnya yang besar. Nah sekarang saya mau nanya hari ini, maaf ya, kondisi ekonomi hari ini, kondisi sekarang nih, jangan ngomongin kondisi tahun depan deh Pak, karena tahun depan diprediksi itu jauh lebih buruk dari hari ini. Nih, mohon maaf, ini bahasa ilmiah loh Pak, yang sering di TV yang kita dengarkan nih. Kita pedomannya kondisi hari ini deh, Pak Kopral. Karena kalau kondisi tahun depan atau 2 tahun lagi, karena diprediksi itu 2, 3, 4 kuartal. 2023, 2024 itu jauh lebih buruk dari hari ini Bu. Nah kita ambil deh kondisi hari ini aja. Nah kalau kondisi hari ini emang bisnis apa yang kira-kira betul ya, yang gak ada resiko, modalnya kecil, resiko kecil tapi hasilnya besar. Coba tunjukin ke saya deh. Susah Bu, kalau mungkinnya ada ya Pak ya, itu susah ditemukan. Tuh. Makanya saya bilang hari ini kenapa sih kita nggak pakai logika kita hari ini? Kenapa sih nggak kita pakai akal kita? Kenapa sih coba nggak kita pahami konsep bisnis ini? Makanya saya bilang kemarin Pak ya, pelajarilah bisnis ini secara utuh gitu loh. Kadang-kadang orang bilang gitu, saya sudah paham. Sebenarnya mereka itu nggak paham. Pahamnya dia sama pahamnya kita itu beda jauh. Karena kalau pahamnya sama, nggak mungkin nggak serius gitu. Nggak mungkin, mau nyari yang gimana Pak? Coba. Tadi saya ngomong sama Pak Wanto. Dia
bilang saya harus jalankan. Ya memang harus dijalankan. Kalau kamu nggak jalankan, itu bayang masa depannya seperti apa? Mohon maaf. Nggak mungkin juga jadi lurah kan? Nggak mungkin juga jadi camat, nggak mungkin Pak. Mau jadi pengusaha apa? Modal apa? Ya nggak ada pilihan lain gitu loh. Hari ini kita sebenarnya nggak punya pilihan. Ya memang inilah pilihan kita. Inilah penyelamat kita di bidang ekonomi gitu loh. Kondisi hari ini dan mungkin juga buat penyelamat kita 2023, 2024. Nah maksud saya kalau ini kita pahami Pak Kopral ya, cuma ini nggak ada lagi nih. Pasti rasa cinta itu akan tumbuh. Kalau sudah cinta dengan bisnis ini, mohon maaf, tadi malam ya, saya sama Musa, saya sampai rumah itu jam 11:15. Ya, benar ya? Dari Jatiwaringin sebenarnya sih jam 8:30 udah balik ya. Iya, nyasar tuh. Ketiknya Mustika Jaya, dibawanya Kalimalang, Pondok Kopi, apa namanya? Duren Sawit, Pondok Kelapa. Aku udah bilang Bu Saksi ini salah enggak? Enggak Pak, berkurang waktunya gitu kan. Ini kenapa lewat tol mulu 2 kali gitu kan? Akhirnya ujung-ujungnya Kalimalang, Sumarekon. Aku bilang Bu Saksi mau pulang sendiri aja deh, rumah gue tinggal 2 menit lagi gitu kan. Saya harus mengatakan lagi penurunan dulu. Kalau kita hitung kan jelas tuh 8:30 dari Jatiwaringin, berarti 9:30, 9:11, 2 jam lebih di perjalanan. Pulang dari Jatiwaringin sampai ke rumah saya. Tapi saya nikmati gitu loh. Kalau saya nggak cinta, saya udah kasih nunggu. Benar kan? Kalau saya nggak cinta dengan pekerjaan ini, sudah pasti saya macam-macam omongan saya aja. Tuh. Tapi karena saya cinta dengan di sini, saya nikmatin aja. Saya malah buat statusnya enjoy aja. Lelah, ya. Capek banget. Ya. Tapi memang itu. Sukses itu adalah proses yang sangat menjijikan. Betul Pak? Yang namanya sukses itu, proses itu menjijikan Bu. Gak ada yang enak. Ya, makanya gak ada pilihan, tapi nikmatin saja. Maksud saya kalau ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, coba lihat ini. Nih, tim agensi, leader agensi, ini kita punya income. Ini angka-angka ini kan nggak menipu. Contoh tim agensi, kita cuma tulis nih ya, 1 sampai 2 juta. Ibu Y sudah 3 juta tim agensi. 1 sampai 2 juta. Bu Nenek sudah 2,6, 2,7. Artinya kan ini nggak nipu ya Bu ya. Angka ini kan jelas gitu. Ini saya kadang-kadang suka lucu gitu kalau orang bilang ini nggak jelas, apanya yang nggak jelas gitu. Justru ini jelas semuanya Pak. Perusahaannya jelas, legalitasnya jelas, prestasinya jelas, tabungannya juga jelas, bonusnya jelas. Yang nggak jelas itu apa? Kadang-kadang saya berpikir akal kamu yang nggak jelas kalau saya bilang. Itu yang nggak jelas sebenarnya itu. Di mana ada sebuah bisnis, mohon maaf ya Pak ya. Kalaupun kita gagal, uang kita balik Pak. Coba. Benar ya? Di mana ada sebuah bisnis, mohon maaf nih, jika gagal pun kita nggak rugi. Coba. Gagalnya aja nggak rugi. Tuh, gagalnya aja nggak rugi Pak Kopral. Di mana ada bisnis yang gagalnya nggak rugi? Tunjukin saya tolong dulu. Makanya saya tahun 2014 saya bilang, ini keren banget ya. Karena selama ini saya ikut bisnis network itu juga sudah banyak. Yang beli produk, ada yang modalnya ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Kadang-kadang karena terhipnotis dengan hasil, benar Pak ya? Nanti kamu hasil sekian-sekian, kita rela mengeluarkan uang bahkan puluhan juta. Kita nggak sadar bahwa resikonya juga itu ada gitu. Tapi yang nggak ada resikonya, kadang-kadang orang kenapa sih gitu ya? Nah, inilah pilihan, gitu loh. Kita bilang pakai yuk, gitu loh Mama Putri. Saya udah bilang ke Bu Yudi, ini tinggal Mama Putri, tinggal Bujana ini. Saya sudah ngomong, pegang Mama Putri, pegang Bujana. Saya bilang kalau komitmen Bujana Mama Putri ini, saya ngomong kemarin di foto sama beliau, nggak usah lama Bu, komit aja 3-4-5 bulan. Kalau timbang kalau timbang 4-10 juta baru di tangan insya Allah Bujana. Iya, komit aja, akan terjadi. Ibu bayi bulan besok, prediksi saya ini sudah di angka ini. Angka ini, walaupun besok cuma naik posisinya ini ya, leader,
Tapi bonusnya bukan di sini. Pegang omongan saya, Bu. Pastikan Ibu udah boleh ya, Bu ya. Angka Ibu di sini besok 4 koma, Bu. Kita temukan 5 juta. Walaupun LA, Bu, tapi Ibu rasanya rasa bron besok itu, Bu. Sama aja itu sudah kayak bron. Sama juga Bu Neneng gitu. Kalau tembus LA juga sama, angkanya itu angka di sini. LA tapi rasanya sudah rasa bron. Artinya baru bicara tangan sebelah. Betul ya? Baru bicara 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah di angka sini. Gila nggak? Bayangkan kalau Ibu bertahan setahun, apa yang terjadi? Komit aja setahun aja, nggak mungkin angka ini nggak dapat, Bu. Mustahil menurut saya kalau Ibu komit nih, Ibu bayi, Ibu nenek komit setahun aja Ibu, angka ini nggak mungkin nggak dapat. 10-20 juta saya berani garansi Ibu pasti dapat angka itu Bu tiap bulannya. Terus penyanyi di mana juga tuh hari ini? Mohon maaf dengan setahun kita komitmen, kita serius punya penghasilan 10-20 juta. Kemana mau nyari hari ini dia? Nah, maka saya bilang dibutuhkan itu. Tuh, apa sih rumusnya motivasi? Sebenarnya nggak banyak. Rumusnya cuma action, diulang-ulang, Bu. Action, belajar, udah. Cuma actionnya gini, Bu. Makanya ada istilah namanya istiqomah gitu ya. Karena ini diulang-ulang. Action, jangan action hilang. Action lagi ntar hilang. Nah ini bapak aja ini bapak. Ini yang membuat kita gagal. Coba ya, bayangin nih, action, belajar. Action, belajar. Nggak ada lagi rumus lain sebenarnya. Apalagi sih rumus lain? Nah kalau ada lakukan terus menerus, berarti ada komitmen dong, konsisten dong. Kan itu sebenarnya. Yang sulit itu kadang-kadang seperti itu tuh. Nah, bahasa buku, teori itu gampang. Di mana-mana bisa kita dapatkan. Banyak orang pintar. Tapi walaupun mereka pintar, Pak, mereka nggak action. Mereka tidak komitmen, mereka tidak istiqomah. Itu doang masalahnya. Bisnis network itu tidak melihat latar belakang. Saya selalu bilang, siapapun Anda, asal mau aja. Kunci pertama mau. Terus ngikut deh. Ada istilah namanya itu apa ya? Trust leader. Trust leader itu percaya sama leader, tahu ya? Ikutin aja lah leader, jadi selesai. Karena leader itu nggak mungkin nyesatin, Bu. Nggak mungkin nyesatin leader, nggak ada leader nyesatin orang gitu. Itu aja trust sama leader. Ikutin lah leader. Leader yang seperti apa? Leader yang Ibu sudah percaya. Leader yang kita sudah bisa lihat, oh dia jalanin ya. Benar ya? Nah ada sebuah bahasa mengatakan orang tidak mendengar apa yang orang Anda katakan, tapi orang melihat apa yang Anda lakukan. Cuma itu aja Bu. Banyak ngomong pun kita, tapi kita nggak ngelakuin. Percuma Bu, Pak. Nggak ada gunanya juga kita ngomong. Nggak ada gunanya. Di luar sana banyak orang pintar, tapi ngomong doang. Nggak perlu terlalu pintar, tapi melakukan. Orang melihat apa yang kita lakukan. Tuh. Kenapa saya selalu contohkan? Maaf ya, saya akan contohkan. Setiap ada acara, kalau saya juga ada halangan berat banget, saya hadir. Kadang-kadang orang kan suka beralasan. Yang anaknya lah sekolah lah, yang ininya lah, yang kondangan lah, yang arisan. Gue kadang-kadang gue pikir, emang gue gak punya anak ya? Emang saya gak pernah kondangan? Emang saya gak ikut arisan? Betul Pak ya? Tapi kan tergantung kita bagaimana caranya. Saya itu semua juga ada. Bahkan saya punya cewek, gitu deh. Saya tiap hari nganterin anak sekolah loh. Tiap hari nganterin anak sekolah, tiap hari jemput sekolah. Coba. Tapi saya gak pernah ngomongin salah anak gitu. Kondangan saya kondangan, arisan saya arisan, gak ada masalah gitu. Tapi tetap, kenapa? Saya pikir saya harus nyari kemana? Gak ada. Kalau saya gak serius, mana mungkin? Satu, yang kedua Bu, kita bicara uang, bicara puluhan juta. Bicara puluhan, bahkan bicara ratusan juta. Emang mungkin Mbak, bicara uang puluhan juta, ratusan juta, dapatnya gampang? Ini gak mungkin loh Bu.
logika kita. Berapa ya? Nggak mungkin dong. Orang hari ini ngomongin 2-3 juta aja, 4 juta aja, UMR aja juga. Ampun Pak. Ampun loh. Kita bicara 3, 4, 5 juta aja, ampun. Apalagi kita bicara puluhan juta, ratusan juta. Logika kita nggak mungkin bisa kita dapatkan angka itu kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak serius, gitu loh. Betul nggak sih? Udah. Makanya bilang kalau Anda belum yakin, mana belum yakinnya? Yuk kita bahas. Anda nggak paham, yang mana belum pahamnya? Karena di sini sebenarnya nggak sulit untuk dipahami, Pak. Nggak sulit. Apa sih yang sulit, Bu? Nggak ada. Coba. Kan tadi bilang kuncinya mau cerita, mau action, mau ngobrol, mau silaturahmi. Kunci cuma itu. Belum bisa ngomong diajarin, dibantuin. Coba. Dibantuin, tinggal aku jawabin. Besok jawab pada. Susah sih ngomongin jawabannya. Nah besok jawabannya aja ngomong nenek coba. Dia baru pakai status saya. Coba. Hati-hati hari ini kalau kita nggak cepat kesalahan Bu. Ini contoh lagi nih. Ya, hari ini yang dulu kan. Emang itu sasaran saya, Pak. Nah itu emang sasarannya. Tapi kalau cepat dengan Bu Nenek coba kan. Gimana lagi? Tapi ya bisa, Pak. Tapi belum rezeki ya Bu ya. Cari yang lain lagi gitu. Masih banyak kan? Masih banyak yang lain. Nah itu gitu loh. Masih banyak. Kan kita semua juga mau kan Bu. Gak mungkin lah mau 20.000 dan nggak mau. Nggak pasti mau lah. Angka-angka ini kan memang angka-angka yang kita inginkan. Tuh. Pak Anjar benar tuh. Ya benar. Saya sudah 9 tahun Pak komitmen. Dan dari tahun 2014 kalau lihat YouTube saya tahun 2014 deh, saya ngomong seperti ini Pak. 9 tahun bertahan. Tuh. Nanti kita bahas khusus tentang bisnis network. Bisnis network ini bukan bisnis abal-abal, gitu loh. Tadi dibilang Bu Yui, kita tuh nggak punya cara lain. Kalau kita mau sukses, tapi kita nggak punya modal, nggak punya keahlian, betul ya? Ya pilihannya cuma bisnis network, nggak ada lagi. Tapi kita harus pintar milih bisnis network seperti apa, gitu. Nah, carilah ada orang basisnya ada 4 pilar. Pilar pertama bicara perusahaannya legal enggak, kuat enggak. Yang kedua bicara produk ini bagus enggak, terus harganya terjangkau enggak, ada repeat order enggak. Nanti kita bahas di training. Yang ketiga bicara sistem ini gimana nih, bagus enggak buat kita, buat perusahaan gimana. Yang keempat baru bicara support system, itu namanya bicara 4 pilar. Makanya bisnis network itu memang nggak harus pintar Bu, tapi pelan-pelan kita pelajari. Kan kita ingin, karena nggak mungkin bisa kita dapat 100 juta kalau kita nggak serius, gitu loh. Tapi nggak perlu juga harus pintar banget, asal mau aja. Kuncinya mau trust sama leader. Tuh, lakukan, diulang-ulangin aja deh. Action, nggak habis-habis. Gak usah kemana-mana Bu, Bekasi aja, Mustika Jaya aja pada Gebang, selesai. Kalau timbang, mohon maaf ya, kalau timbang 40, 60, 100 juta, gak usah keluar Bekasi. Udah aja Bekasi, gak bakal habis 10 tahun lagi. Tuh, gak usah kemana-mana, gak usah. Bekasi aja Bral. Siap. Paling-paling kalau gak kota, kabupaten, udah aja doang. Kalau timbang 100 juta, 200 juta, ketemu Bral, lu gak usah keluar Bekasi. Tuh. Udah kelurahan. Betul. Nah, satu lagi nih, terakhir nih, ya. Istiqmal. Ya, istiqmal. Ini memperkuat kita lagi. Satu masih baru. Betul ya? Artinya kan produk baru. Yang kedua, bukan hanya senjata baru, tapi pangsa pasar saya juga baru tahu. Pangsa pasar umroh itu memang tetap aja kuat. Makanya ada yang cash, ada dana tawangan, betul ya? Karena memang pasar umroh itu memang bagus. Dan kenapa banyak bertumbuh travel umroh gitu ya? Karena memang pasar umroh itu Indonesia cukup bagus, umroh haji itu cukup bagus Pak. Biar dibilang katanya miskin, susah, kalau umroh haji mah ada aja gitu. Nah, kenapa enggak? Peluang ini tadi, ini lagi sempurna. Betul ya? Artinya dengan menabung, niatkan buat umroh haji. Ajak orang menabung, dapat bonus, ujung-ujungnya tabungannya kepake. Dari mana dapat umroh hajinya? Dari bonusnya.
Bayangkan hari ini, maaf, kayak ibu ini. Bonusnya ketemu, kita ngomong 3 juta deh. Jangan ngomongin besok 5 juta Bu ya. 3 juta aja yang real nih. Coba kalau 3 juta sebulan dikumpulin 10 bulan berapa Bu? Keluar 10 bulan. Nggak kepake itu tabungannya. Benar nggak? Itu baru bicara 3 juta Pak Putri. Belum bicara besok 5 juta. Kalau 5 juta berapa 30 juta? 6 bulan soalnya itu. Itu kita siar hari ini. Kita ngomongin bisnis, tapi nilai ibadahnya juga ada. Berarti tadi akad-akad yang jadi yang kata Bu Yuli tadi. Akad tadi uang dari kita itu Bu, itu ada sebagian yang kita hibahkan yang namanya tabaru. Tabaru itu kan saling tolong menolong. Dimana nanti kalau ada kena musibah, meninggal, kita tuh sudah ada unsur sedekahnya sana sudah ada. Coba uang nggak hilang, tapi sedekahnya ada. Ibadahnya ada, sedekahnya ada, investasinya ada, bisnisnya ada, lengkap di Istiqmal itu. Makanya namanya Istiqmal, penyempurna gitu loh. Nah, terus mau jadi gimana lagi? Tuh, mau tuh. Oke, ini waktu nih Bu. Kalau waktunya masih panjang nih, saya babat di 2 jam lagi. Serius, saya kalau sudah ngomongin network, nggak habis-habis ngomongnya. Kalau sudah ngomongin network, karena materi network itu memang banyak. Dan saya gemes Bu, orang apa gak butuh duit ya? Orang apa gak mau uang ya? Karena saya berpikir gitu loh. Ada jalannya. Coba, ada jalannya. Wong saya ada buku yang miskin banget aja yang buat nabung pertamanya yang gak ada. Bisa jalan ini, bisa punya rumah, bisa sekolahin anak, bisa bayar hutang. Coba, kondisi yang paling pasti. Apalagi kondisi ibu gak mungkin kayak saya gitu loh. Mungkin masih ada penghasilan, masih ada keluarga, nggak punya utang banyak-banyak anak. Kan lagi enjoy dong. Harusnya kalau kita pahami bisnis ini, nggak ada yang nggak mungkin Bu. Ya, balas dendam yang terbaik Bu adalah sukses. Beneran? Ya, itu doang satu. Betul Bu. Ya, balas dendam yang terbaik adalah sukses. Kalau ibu sukses, kelar semua urusan. Yang menghina kita, yang ngecilin kita, beresin dengan sukses. Coba hari ini kita bisnis ini diomongin orang, banyak yang ngomongin kita Bu. Betul Pak. Tapi kalau kita gagal, dia yang tepuk tangan. Coba. Iya kan? Kita gagal, kita berhenti tepuk tangan dia kan. Gue kali juga apa yang ngapain begituan, mampus semua ya kan? Iya. Buktikan dengan sukses hari ini. Diam tuh, bungkam tuh udah semua. Diam. Tuh. Saya bilang, buktikan kalau kita sudah masuk aja secara utuh. Ngapain setengah-setengah? Setengah-setengah, maju mundur. Kita mau jadinya gitu. Maka saya bilang, kalau nggak yakin, apa yang belum yakin? Tuh. Betul ya? Makanya di ruangan ini nggak boleh